Shalom, jumpa lagi di hari ini kita bersyukur. Mari kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur karena hari ini Engkau anugerahkan lagi kami untuk boleh menikmati berkat-Mu. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini kami mau melandasi dengan firman-Mu. Berkatilah sehingga menjadi berkat dan sungguh dapat menolong kami untuk menjalani hari untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 71 ayat 5. Di sana dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur ya. Tema kita pada hari ini adalah Yesus Tuhanku sepanjang masa. Nah, saudara, adakah saat ini engkau mengalami kekecewaan? Adakah saat ini engkau mengalami keputusasaan karena engkau melihat seolah-olah hidupmu tidak punya harapan? Ya, karena mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah ekonomi, bahkan mungkin masalah masa depan. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan ini Raja Daud hendak memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah pribadi yang sungguh mengalami Tuhan dari masa ke masa. Dari masa kecil, masa remaja, pemuda, sampai kepada masa tua. Dia selalu percaya, mengandalkan Tuhan, dan dia betul-betul menyaksikan dan melihat perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib dan nyata. Karena itu, mari kita memahami, memandang, bahkan menyadari bahwa jangan pernah kita luput dari iman kita, atau kita sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Karena sesungguh dialah tempat kita untuk meminta pertolongan dan untuk kita percaya. Nah, lewat firman Tuhan ini dikatakan oleh Daud, sebablah Engkaulah harapanku. Itulah satu kenyataan yang harus kita sungguh-sungguh lihat dari kehidupan Daud. Sejak masa kecil kita memperhatikan ya, di dalam ayatnya yang ke-6 di dalam firman Tuhan ini dikatakan apa? Kepadamulah aku bertopang. Ya, mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Nah, itulah yang sesungguhnya Daud sampaikan. Bahkan dalam Mazmur 22 ayat 10-12. Di sana firman Tuhan berkata, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripada. Nah, saudara, inilah sesungguhnya pengalaman Daud sejak masa kecil. Dan saudara-saudara yang ada mungkin masih muda, belajarlah. Dia sungguh percaya bahwa di masa kecilnya pun ada Tuhan yang selalu menjadi harapan dan andalan dalam hidupnya. Saudara, tidak hanya itu. Di masa muda, masa remajanya, di masa dia sungguh dewasa, kita melihat ya banyak sekali dia menghadapi musuh-musuhnya, baik dari dalam maupun dari luar. Baik itu bicara dengan keluarga sendiri maupun juga dengan orang-orang yang dia percayai. Tetapi dia selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Maka di tengah bahaya dan di tengah ancaman itu dia berdoa. Ya, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Itu di dalam ayat 3 dalam Mazmur 71 tadi. Ya, bagi Daud tak seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi jaminan keselamatan bagi jiwanya. Itulah sebabnya ia berkata, Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi luar biasa. Masa mudanya dia sungguh-sungguh sadari bahwa Tuhan ada bagi dia. Bahkan bagi Daud Tuhan adalah kekuatan dan tempat perlindungan. Ya, dalam segala kesesakan sebagai penolong sangatlah terbukti. Itulah yang disampaikan. Daud sungguh-sungguh berada di tengah segala apapun situasi, dia sadar ada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembalanya yang baik. Nah, itulah yang disaksikan. Dan apalagi ketika dia sudah menjadi tua, sudah lanjut usia, dikatakan apa? Daud sadar ya bahwa menjadi tua dan rentah akan menjadi beban. Ya, banyak orang tua di masa tuanya disia-siakan, bukan? Terbuang dan tersisih dari keluarga, dari sanak, dari cucu-cucunya.
Tetapi dalam pengharapannya, Daud memohon kepada Tuhan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dalam ayat 9. Kemudian dikonfirmasi oleh Tuhan ya. Sebagaimana dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi inilah sesungguhnya firman Tuhan yang terus mengkonfirmasi, meneguhkan setiap orang-orang percaya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Sejak dia masa kecil, masa muda sampai dewasa sampai tua. Dikatakan oleh Daud sebagai kesaksian dalam Mazmur 37 ayat 25. Ya, dahulu aku muda sekarang menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya hidup meminta-minta roti. Nah, itulah satu kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari jangan Anda putus asa, jangan Anda kecewa dengan masa, dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Percayalah ada Tuhan. Rahasianya, mari dekat dengan Tuhan, mari hidup intim dengan Dia, mari sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Dia, setia. Maka Dia akan memimpinmu, menyertaimu sampai semua yang engkau sungguh-sungguh jalani dibuatnya berhasil, dan bahkan terlebih engkau boleh sungguh mencapai tujuan yang Dia sediakan, rancangan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman dan memberkati kita semua bisa menjalani sepanjang hari ini. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah dan meteraikanlah itu di hati kami, agar kami sungguh berjalan, percaya bahwa Tuhan ada dari masa ke masa, dan kami sungguh hidupi Engkau, kami sungguh alami Engkau, sehingga kami boleh mengalami perkara-perkara dahsyat sebagaimana Daud alami. Itu juga yang kami bisa alami karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan itulah yang kami yakini terjadi dalam kehidupan kami ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.